Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita yang akan membukakan surganya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, baik kepada pengurus DKM ya, dan kepada teman-teman sekalian atau yang lainnya yang terlibat dalam kegiatan dakwah ini, kajian ini ya. Mudah-mudahan atas apa yang kita lakukan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, serta memberikan keberkahan kepada kita semuanya, sehingga menjadikan ilmu yang kita dapatkan hari ini atau ilmu yang selama ini kita pelajari betul-betul bisa menjadi pribadi kita lebih baik daripada sebelumnya, menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan Syekh Nasir Sa'di rahimahullahu taala dalam fatwa beliau, fatwa Sa'diyah, beliau menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mensucikan ruh dan jiwa, adalah ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu ilmu yang bermanfaat, yang bisa membersihkan ruh dan jiwa yang ada pada diri kita masing-masing, adalah ilmu-ilmu yang datang daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sedikit disinggung ya dari pihak DKM bahwasanya mengadakan kajian seperti ini salah satunya adalah untuk apa? Untuk ngecas iman ya, kurang lebih seperti itu. Saya masih ingat ya, sering saya ingatkan bahkan kepada teman-teman yang lainnya. Ada salah satu perkataan Syekh Sa'di rahimahullahu taala yang dinukilkan dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Di situ beliau menjelaskan kepada kita semuanya ya, supaya kita sadar, supaya kita tetap bagaimana caranya menjaga keimanan kita masing-masing. Bahkan beliau mengatakan ada dua hal yang harus senantiasa kita tanamkan kepada diri kita masing-masing, agar kita tahu nih keimanan kita itu seperti apa, supaya kita senantiasa mengetahui kadar iman kita itu seperti apa. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ada dua hal. Yang pertama adalah orang yang beriman itu, yang pertama, mereka senantiasa meningkatkan keimanan yang ada dalam dirinya. Dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Nah, makanya hal-hal seperti ini diantara cara agar kita betul-betul bisa menjaga keimanan kita. Sebagai ciri orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Yaitu adalah apa? Senantiasa mereka berada di majelis ilmu, memperbaiki bahkan mengecas imannya dengan ilmu-ilmu yang datang daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ciri yang kedua di antara orang yang beriman, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, yaitu adalah yang mereka senantiasa apa? Menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa merusak bahkan mengurangi keimanan yang ada dalam dirinya. Apalagi yang kitab yang akan kita bahas yaitu adalah tentang awaik, yaitu adalah penghalang kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, penghalang untuk mendapatkan sesuatu hal atau di antara sebab yang paling utama seseorang bisa merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, hal yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu tahu nilai daripada ilmu, ya, pahala, ganjarannya, keutamaan ilmunya. Bahkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu itu harus ke negeri Syam, yang kurang lebih perjalanannya dari Madinah itu kurang lebih 1 bulan. Ya, 1 bulannya ya kita tahu ya, bukan menggunakan mobil atau pesawat. Kenapa Jabir bin Abdullah mau melakukan itu? Ternyata Pak Jabir bin Abdullah, beliau melakukan hal tersebut ingin bertemu dengan Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu. Untuk apa? Gak ada yang lain tujuannya. Cuman pengen tahu tentang satu hadis yang didengar oleh Abdullah bin Unais, mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, meskipun melakukan perjalanan 1 bulan dalam jarak yang sangat jauh alias perjalanan yang sangat panjang, beliau mau mengorbankan waktunya, mengikat tali pinggangnya, beliau rela untuk berjalan di atas padang pasir yang sangat panas, cuman untuk mendengarkan satu hadis saja. Ingin mendengarkan tentang kesohihan hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin kalau kita sekarang bahas hadis tersebut 5 menit sudah beres saja, 5 menit sudah cukup saja. Tapi kenapa ada orang yang mereka rela untuk sebulan perjalanan cuma untuk mendengar satu hadis saja? Karena Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau betul-betul tahu betapa agungnya hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tahu betapa agungnya ilmu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mau mengorbankan meskipun beliau harus berjalan ke negeri Syam untuk mendengar hadis dari Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu. Nah, beda sama kita. Kita dijelaskan bukan satu hadis lagi. Setiap kajian berapa hadis biasanya? Banyak hadis kali, banyak sekali. Hadisnya banyak, ayatnya banyak, kendaraan juga banyak juga ya punya lah. Tapi Masya Allah berat sekali kita untuk hadir di majelis ilmu. Kenapa kira-kira bisa seperti itu? Kenapa nih kira-kira? Gimana Pak? Ya salah satunya itu ya. Salah satunya sebab yang paling utama jelas banyaknya dosa itu sudah pasti.
menjadikan seseorang terhalang dari bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu yang bermanfaat. Meskipun salah satunya adalah apa? Dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua itu, kenapa kita malas datang hadir di majelis ilmu? Padahal kalau kita tanya, tahu mereka juga ya, tempatnya di mana, punya kendaraan juga gitu ya. Yang dibahas apa? Para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Muhammad Umar Al-Hazimi hafizahullah taala. Beliau menjelaskan di antara sebabnya adalah karena kurangnya kita mengetahui tentang keutamaan ilmu. Kalau kita betul-betul tahu nih, sadar, tahu keutamaan ilmu itu meresap di dalam hati kita masing-masing, maka itulah yang menjadikan kita bakal memiliki semangat. Ya, kalau kita cuma hanya sekedar tahu aja, nggak pernah ditadaburi, nggak pernah diresapi dengan hatinya berbagai keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang mereka menuntut ilmu, mempelajari agama yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, maka ketika dia faham tentang keutamaannya, maka apapun dia akan korbankan karena itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan tidak pernah bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Sebagaimana dilakukan siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Apakah kita tidak tahu dengan Robi? Ya, beliau apa yang dilakukan Robiah ketika itu? Bahkan bapaknya merelakan hartanya yang selama ini ditinggalkan oleh ibunya. Ketika tahu anaknya menjadi seorang yang alim, yang faham ilmu agama yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Artinya apa? Nah, adab-adab seperti ini tentang ilmu, tentang keutamaan ilmu, tentang penghalang menuntut ilmu adalah hal yang penting yang harus kita pelajari supaya kita memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Dan ketika kita mengetahui tentang keutamaan ilmu, supaya kita juga tahu apa yang bisa menjauhkan kita dari mendapatkan manfaat tersebut. Makanya dibahas tentang awaik, tentang penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu. Adapun keutamaan-keutamaannya ya sebagaimana mungkin sebagian kita juga sudah paham ya, mengetahui tentang apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tentang hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Apa aja kira-kira? Murojaah aja dulu. Keutamaan ilmu apa aja? Beserta dengan dalilnya. Ya, keutamaan ilmu apa aja? Gimana Pak? Gimana? Mengangkat derajat. Surat apa itu teh Pak? Betul, mau jadilah betul. Ayat berapa? Ayat 11, Masya Allah. Ya, itu ayat yang kalau kita benar-benar kita mentadaburi, itu yang salah satu yang bisa menjadikan kita semangat bisa hadir di majelis ilmu. Ketika Allah mengatakan apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, itu dikatakan apa? Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Ini kata kalimatnya, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Dan orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Orang yang beriman cuma 1 derajat aja dikatakan dalam ayat tersebut. Tapi ahli ilmu mereka dikatakan beberapa derajat. Yang dimaksudkan dalam ayat ini konteksnya adalah orang yang beriman yang didasari dengan ilmu. Meskipun pada umumnya orang beriman pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi konteks ayat tersebut adalah orang yang beriman yang didasari dengan ilmu. Maka tidak mungkin seseorang bisa meningkatkan keimanannya. Tidak mungkin seseorang bisa mengenal Allah dengan baik tanpa hadir di majelis ilmu, tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kalian jangan pernah menjadi orang yang tidak mengenal Allah. Jangan pernah menjadi orang yang tidak mengenal Allah, yang berdasarkan ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau kalian nggak mengenal Allah tanpa didasari ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bahkan tidak mengenal Allah sama sekali, maka kalian tidak akan pernah tahu keutamaan ilmu itu seperti apa. Kalian tidak akan pernah tahu apa kebaikan yang harus kita lakukan. Kalian tidak akan pernah tahu mana hak yang harus kita lakukan.
dan kalian tidak akan pernah tahu mana kebatilan yang harus kita tinggalkan. Kapan? Ketika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Salah satunya adalah hadir di majelis ilmu. Ya, dan ini hal yang harus senantiasa ingatkan kepada, khususnya kepada saya pribadi. Harus senantiasa apa? Hadir di majelis ilmu dengan berbagai apapun alasannya, terserah. Ya, kita semuanya juga punya alasan. Ya, kalau alasannya keluarga, saya sama punya keluarga juga. Kalau alasannya pengen istirahat, semua juga sama, kita pengen istirahat. Lalu kita hanya sekedar seperti itu, kapan kita mau menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah, yang betul-betul bisa mengenal Allah dengan baik? Itu apa? Menuntut ilmu supaya derajat kita apa? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memiliki keilmuan, mereka itu sebetulnya bukan diangkat derajatnya, bukan hanya sekedar di akhirat. Kan di dunia kita tahu, orang yang berilmu ketika mereka diangkat derajatnya di dunia itu bukan karena zatnya, tetapi karena keilmuan yang ada dalam dirinya, sehingga Allah mengangkat derajatnya, bukan karena zatnya. Ya kalau kita ngelihat zatnya, ya banyak orang yang berilmu mungkin berbeda dengan orang-orang ahli dunia. Tapi kenapa Allah mengangkat derajatnya? Karena ilmunya, bukan karena zatnya. Terus apa lagi keutamaan menuntut ilmu selain itu? Gimana Pak? Gimana hadisnya apa itu? Man salaka thariqan gitu ya? Masya Allah. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Terus apa lagi? Apa lagi tentang keutamaan ilmu ini? Diangkat derajat sudah. Terus apa tadi? Dimudahkan masuk surga sudah. Terus apa lagi? Hah? Gimana Pak? Didoakan malaikat apa lagi? Saya pengen yang di depan aja, sini aja. Apa lagi? Keutamaan ilmu ini. Gimana Pak? Itu dampaknya. Karena memang ya makanya tadi saya harus menjelaskan dulu sebelum kita membahas jauh lebih dalam tentang apa saja yang bisa menghalangi seorang mendapatkan ilmu. Ya bagaimana kita bisa semangat untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang bisa menghalangi kita mendapatkan ilmu. Kalau kita saja kadang lupa dengan keutamaan ilmu. Makanya kadang kita semangatnya naik turun. Kadang turunnya lebih banyak daripada semangatnya, karena lupa dengan keutamaan tersebut. Yang paling penting, yang paling utama, makanya dikatakan ya Al-Imam Tahawi dan yang lainnya, menuntut ilmu itu apa? Salah satunya adalah menjadikan seseorang kekayaan tanpa memiliki harta. Ya, kata Imam Tahawi mengatakan apa? Ilmu yang bermanfaat adalah menjadikan seseorang menjadi kaya tanpa memiliki harta. Kalau kita kaya dengan harta, sudah ketebak hartanya segimana. Tapi orang yang berilmu, yang mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kaya yang tanpa memiliki harta, adalah orang kaya yang hartanya tidak akan pernah terhitung. Orang yang menuntut ilmu adalah orang yang memiliki kekuasaan, bahkan memiliki jabatan tanpa kekuasaan. Dia seperti raja tapi tanpa memiliki kekuasaan. Coba bayangkan. Tapi dia memiliki kekuasaan, ucapannya didengar, bahkan bermanfaat bagi kaum muslimin yang lainnya. Siapa itu? Adalah orang-orang ahli ilmu. Mereka berwibawa meskipun mereka tidak memiliki pasukan. Siapa itu? Adalah orang yang paham dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kenapa yang menjadikan seperti itu? Karena Allah yang menjelaskan dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang menjadikan mereka seperti itu adalah karena mereka memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ilmu yang dimilikinya. Nah, kalau kita tahu ya dengan berbagai hadis, berbagai ayat tentang keutamaan ilmu, baik yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, baik yang dijelaskan dalam hadis, ataupun dijelaskan oleh perkataan-perkataan para salafus saleh terdahulu. Maka kalau tahu kita keutamaan seperti itu, maka wajib bagi kita harus mengetahui apapun yang bisa menghalangkan dari kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya, harus tahu apa saja, meskipun nanti ada ya di
di kitab yang dikopi ya. Meskipun nggak semuanya dapat kan, nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa mendengarkan, karena memang apa? Kata Ibnul Mubarak itu betul, hal yang pertama kali yang harus kita tanamkan ketika menuntut ilmu itu adalah ikhlas. Setelah ikhlas apa? Mendengarkan. Setelah mendengarkan, memahaminya. Setelah memahami, mengamalkannya. Setelah mengamalkan apa? Mereka menyebarluaskannya. Ini yang dikatakan Ibnul Mubarak yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing. Ya, kapan? Ketika kita menuntut ilmu. Makanya hal yang pertama kali yang dibahas dalam kitab ini, di antara hal yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing, kapan itu? Adalah memiliki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan kita tidak akan mendapatkannya. Orang yang menuntut ilmu yang tanpa didasari dengan keikhlasan, yang diumpamakan oleh para ulama apa? Seperti seseorang yang dia ngambil kotoran dengan sendok emas. Ya, mengambil kotoran dengan apa? Dengan sendok emas. Ya, kita kalau lihat orang punya sendok atau cangkul anggap aja dari emas itu, terus buat ngurusin kotoran, sayang apa enggak? Sayang, yang begitu berharga tapi ternodai dengan kotoran. Nah, orang-orang yang tidak menanamkan keikhlasan yang ada dalam dirinya untuk bisa mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan yang hakiki tanpa didasari dengan keikhlasan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun. Abdurrahman Al-Mahdi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kenapa para ulama itu, selain diawali dengan bismillah ya, kenapa para ulama itu, adzan dulu Pak, adzan dulu Pak. Oh iya, sholat isya lalu lanjut materi lagi. Oh iya, berarti sekarang adzan sholat dulu. Oh iya, udah dulu nih, tutup dulu lagi, tutup dulu aja nih berarti. Oh iya, sampai di mana tadi Pak? Semua sampai di adzan ya. Nanti dilanjut habis isya ya. Mudah-mudahan bisa bersabar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dayan ila ridwanihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tadi kita sudah menjelaskan sebagian daripada keutamaan-keutamaan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan ilmu. Bahkan tadi juga kita jelaskan ya, di antara para sahabat Nabi SAW yang mereka karena mengetahui betapa agungnya keutamaan dari ilmu yang dijelaskan oleh Nabi SAW, maka mereka mau mengorbankan waktunya meskipun harus berjalan dalam waktu yang lama, dan tujuannya hanya satu saja, yaitu untuk memahami satu hadis yang datang dari Nabi SAW. Pembahasan awaik ini atau halangan-halangan ini tentu bisa kita ketahui bahwasanya awaik atau penghalang seseorang untuk mendapat ilmu itu ada dua penghalang. Kalau jenisnya macam-macam maksudnya. Kenapa? Ya, sebagian ulama mengatakan penghalang di sini baik penghalang keseluruhan. Penghalang keseluruhan ini maksudnya gimana? Yaitu adalah dia terhalangnya dari mendengar, memahami, hadir di majelis ilmu. Kalau orang terhalang dari hal seperti itu berarti dia terhalang dari ilmu keseluruhannya. Sebagian ulama mengatakan penghalang di sini bisa jadi hanya sebagian saja. Maksudnya seperti apa? Bisa jadi dia faham dengan ilmu tersebut, dia mempelajari ilmu tersebut, bahkan dia menghafalkan ilmu tersebut, tapi tidak pernah bermanfaat dalam dirinya. Nah, ini juga sama penghalang. Ya, jadi penghalang menuntut ilmu itu ada yang keseluruhan, ada yang sebagiannya saja. Ya, kalau seluruhan tadi apa? Ya, dia terhalang dari seluruhnya, belajar enggak, hadir di majelis ilmu enggak,
mendengar juga enggak. Kalau mendengar enggak memahami juga, dan yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan bisa jadi penghalang tersebut hanya sebagian saja. Yaitu apa? Dia memahami, mempelajari juga, menghafalkan juga, tetapi tidak pernah memiliki athar, memiliki dampak dalam hidupnya, alias tidak bermanfaat. Nah, bagaimana supaya ilmu ini tidak terhalang, memiliki manfaat dalam kehidupan kita masing-masing, menjadikan kita semakin takut kepada Allah, semakin kita memiliki semangat beribadah, semakin kita memiliki akhlak yang baik, maka hal yang paling utama yang dibahas oleh para ulama ketika menjelaskan ilmu, jelas yang pertama yang wajib di antara adab yang diajarkan dalam syariat Islam, yaitu adalah diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdurrahman Mahdi rahimahullah taala, beliau kan menjelaskan kepada kita semuanya kenapa para ulama selain dimulai dengan bismillah, dimulai dalam kitab-kitabnya dengan hadis tentang innamal a'malu binniyat. Ini untuk mengingatkan kepada kita, apapun yang kita lakukan, dari tulisan yang kita tulis, dari kitab yang kita baca, itu tujuannya supaya kita melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu buahnya berdampak pada kehidupan diri kita masing-masing. Ya, meskipun memang kita tahu ya, secara definisi kalau kita berbicara tentang ikhlas, maka definisinya banyak, meskipun tidak saling bertolak belakang. Ya, apa di antara definisi ikhlas? Jelas karena Allah, betul tahu kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Karena Allah seperti apa? Kita kalau sering mendengar ya, perkataan yang paling terkenal itu adalah penjelasan yang dijelaskan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Ikhlas itu artinya apa? Kalau dia ya, beliau mengatakan apa? Meninggalkan amalan karena seseorang, maka itu adalah riya. Dan ketika dia melakukan amalan karena seseorang, berarti dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu terbebas dari dua hal tersebut. Paham, Pak? Paham ya? Kata Fudail bin Iyad, kalau ada orang meninggalkan amalan karena manusia, berarti dia riya. Tapi kalau dia melakukan amalan karena manusia, berarti dia syirik. Kemudian beliau mengatakan, maka ikhlas itu dia terbebas daripada dua hal tersebut. Ini kata siapa? Fudail bin Iyad. Ulama yang lain menjelaskan lagi. Di antaranya Syekh Utsaimin dan ulama-ulama yang lainnya, Syekh Khamis dan yang lainnya, beliau mengatakan bahwasanya definisi ikhlas itu adalah ketika seseorang melakukan amalan kebaikan, dia menyembunyikannya sebagaimana dia menyembunyikan dosa atau aib yang dia miliki. Itu baru ikhlas namanya. Itu apa? Menyembunyikan amalnya, menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan aibnya, maka itu definisi ikhlas. Syekh Utsaimin dan ulama-ulama yang lainnya. Sebagian ulama lain lagi, mereka menjelaskan bahwa ikhlas itu diantaranya Abdul Qasim. Beliau mengatakan bahwasanya ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah membersihkan amalan kita dari pujian seseorang. Ya, bertolak belakang enggak, semuanya saling melengkapi. Bahkan dijelaskan lagi, baik itu oleh Ibnul Mubarak ya, ataupun ulama-ulama yang lainnya, diantaranya Dzannun rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya ikhlas itu adalah dia kondisinya sama ketika melakukan amalan. Maksudnya sama gimana? Mau dipuji, mau dicela, dia tetap istiqomah dengan amalannya. Itu baru ikhlas namanya. Kemudian apa? Yang kedua kata Dzannun itu, yaitu adalah dia melupakan kebaikan yang sudah dia lakukan. Dan yang ketiga kata beliau rahimahullah taala, definisi ikhlas itu apa? Yaitu adalah tidak terbetik sedikit pun dalam hatinya kecuali mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini definisi apa? Definisi ikhlas. Meskipun para ulama berbeda pendapat, tetapi saling melengkapi dan tidak bertolak belakang. Kenapa harus ikhlas dulu? Tadi sudah kita tahu. Supaya ilmu itu berdampak pada diri kita masing-masing.
Bahkan para ulama mengatakan, dulu syekh kami menjelaskan, ya, ikhlas di antara adab apa? Di antara miftah, adalah kunci. Kunci apa? Kunci ilmu. Artinya kalau dia tidak memiliki adab ikhlas, maka dia tidak akan terbukakan dengan pintu-pintu yang lainnya. Dia tidak akan pernah terbukakan dengan manfaat-manfaat yang lainnya dalam kehidupannya. Meskipun dia tahu, tetapi tidak akan pernah bermanfaat dalam dirinya. Kapan? Ketika mereka tidak dasari dengan ikhlas. Makanya kalau kita tahu penjelasan para ulama, betapa besar dampak ikhlas dalam kehidupan kita, terutama ketika menuntut ilmu, maka ini sebagai bahan introspeksi diri bagi anak pribadi dan bagi jamaah sekalian. Kalau kita selama ini sudah menghafal banyak hadis, sudah menghabiskan mempelajari berbagai macam kitab, baik fikih, akidah dan yang lainnya, kalau itu tidak pernah berdampak pada kehidupan kita masing-masing, bisa jadi karena kita kurangnya ikhlas ketika mempelajarinya, kurangnya ikhlas ketika menghafalkannya, kurangnya ikhlas ketika hadir di majelis ilmu, sehingga kita hanya sekedar mengetahui tapi kita tidak mampu untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena ada salah dari niat kita masing-masing. Sehingga apa? Sehingga tidak berdampak pada kehidupan diri kita masing-masing. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Imran ayat 92, ya, qul in tukhfu ma fi sudurikum. Allah memerintahkan bahwasanya katakanlah apapun yang ada dalam hati kalian, yang disembunyikan dalam hati kalian, au tubduhu, ataupun engkau keluarkan dari hati kalian, ya'lamuhullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Apa yang kita niatkan itu Allah tahu. Jadi nggak usah diucapkan. Ayat itu secara tegas, qul in tukhfu ma fi sudurikum. Apa yang kalian sembunyikan Allah tahu. Ya, artinya apa? Dari mana kita mengetahuinya atau bisa mengintrospeksi diri dari ilmu yang selama ini kita ikhlas atau tidak? Itu berdampak apa enggak sama kehidupan kita? Udah gitu aja. Ya, kalau nggak berdampak ya gitu-gitu aja gitu. Ngaji kita sudah lama tapi adabnya gitu-gitu aja. Ngaji sudah lama tapi akhlaknya begitu-begitu saja. Ngaji sudah lama ilmunya gitu-gitu aja. Ilmunya banyak tapi ya kehidupannya begitu-begitu saja. Bisa jadi apa? Ya bisa jadi mungkin ada kesalahan daripada niat yang selama ini kita lakukan. Dalam kitab Al-Fawaid, Al-Hafidz Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menegaskan, menjelaskan kepada kita semuanya, siapa yang mereka beribadah tanpa didasari dengan ikhlas, tanpa didasari dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu seolah-olah seperti orang yang safar membawa perbekalan yang dibawa di apa namanya? Dipanggul apa namanya? Pokoknya dipanggul, ya paham kan? Ya. Orang yang beribadah tanpa sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tanpa ikhlas, itu seperti orang yang safar, manggul bekalnya, ya, berat dalam perjalanan yang lama, ternyata apa? Isi dari apa yang dibawa hanya pasir aja. Berarti apa? Cuman dapat beratnya aja, nggak ada manfaatnya. Cuman dapat capeknya aja, cuman dapat duduknya aja, tapi kita tidak mendapatkan sedikit pun manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Terutama apa? Terutama untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Berarti ada yang salah dari mana? Daripada ikhlasnya. Bukankah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kenapa harus ditanamkan ikhlas dulu? Kenapa para ulama menjelaskan tentang niat dulu harus ikhlas? Kenapa? Ya, kita semuanya kemampuan kita itu berbeda-beda dalam menuntut ilmu. Ada orang yang dari A sampai Z nih yang disampaikan udah hafal semua itu. Ada yang di sini nggak gitu, Pak? Saya kasih tiga-tiganya nih, berapa Pak bukunya? Dari A sampai Z tadi disampaikan hafal langsung semuanya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mungkin setengahnya, seperempatnya, sebagainya, ada yang seperti itu. Nah, makanya apa? Maka dengan niat inilah yang menjadikan apapun yang kita dapatkan, banyak sedikitnya yang kita lakukan, semuanya memiliki keutamaan, keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dikatakan, rubba amalin sogirin tu'addimuhu niyah. Betapa banyak amalan yang kecil itu menjadi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat. Apa yang menjadi dampak agungnya? Memiliki dampak yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Wa rubba amalin, ya, kabirin
Dan betapa banyak amalan yang besar tusaghiruhu niyah. Betapa banyak amalan yang banyak, ilmu yang banyak selama ini kita pelajari, semuanya terkerdilkan, gak manfaat pada diri kita masing-masing. Kenapa? Karena itu disebabkan oleh niat. Makanya apa? Ini hal yang sangat penting. Jangan sampai kadang kita ini karena sering ya, apapun kajian yang kita pelajari, hampir rata-rata kan begitu. Mau fikih juga sama. Kalau akidah sudah jelas, nggak usah dibahas lagi. Mau kajian fikih, mau kajian nahwu sama. Biasanya syekhnya, gurunya menyampaikan tentang niat dulu. Tapi kadang sebagian kita nanti aja lah, masih mukadimah pasti ngejelaskan niat gitu ya. Ada yang kayak gitu? Banyak. Ya kalau seandainya nggak penting, nggak mungkin para guru-guru kita menjelaskan niat dulu. Kenapa? Karena ini memiliki dampak yang sangat penting daripada ilmu yang selama ini kita pelajari. Kita ingat dengan siapa? Dengan penjelasan yang dijelaskan oleh siapa? Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ketika menafsirkan surat Al-Lail, beliau mengatakan apa? Min sawabil hasanati hasanatu ba'daha wa min jazai sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Balasan daripada kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan balasan daripada keburukan adalah keburukan setelahnya. Maksudnya apa? Artinya kalau ibadah kita itu baik, yang baik itu apa? Jelas sesuai tuntunan dan ikhlas. Kalau ibadah itu baik sesuai tuntunan ya, dan dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan setelahnya. Salah satunya apa? Menjadikan kita menjadi lebih baik. Tapi kalau didasarinya dengan keburukan, enggak didasari dengan niat ikhlas, wajar kalau kita meskipun ilmunya banyak tidak berdampak dalam kehidupan kita, karena kita enggak memiliki niat yang baik ditujukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya banyaklah. Makanya di sini ya enggak jauh lagi kalau kita menjelaskan tentang niat, pasti hadisnya hadis siapa? Hadis siapa? Umar bin Khattab. Ada yang hafal? Saya kasih buku nih. Oh iya, harus komplit. Ayo gimana? Ikul yang beriman apa? Fahijratuhu. Santai. Hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Ya, nama Bukharinya siapa? Nah, itu lupa. Oh, lupa enggak apa-apa. Ya, udah. Yang mana nanti diambil aja ya. Ada yang tahu nama Bukhari siapa? Ya Bukhari, Ustaz katanya. Itu bukan namanya ya. Muhammad siapa? Muhammad bin Ismail, terus bin Mughirah dulu. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Ibrahim bin Mughirah bin, sebelum Naisaburi dulu apa? Bardisbah, terus Al-Bukhari. Ya sudah. Nanti satu di sini ya. Berarti dua sudah terbooking ya. Nah, makanya para ulama itu ketika menjelaskan tentang ya keikhlasan mesti dengan hadis tersebut. Kenapa dengan hadis tersebut? Bukan hanya sekedar menjelaskan tentang pentingnya niat saja, tetapi sekaligus untuk menjelaskan tentang hinanya dunia, untuk menjelaskan tentang hinanya seseorang yang meniatkan dalam menuntut ilmunya, yang meniatkan dalam ibadahnya dia ditunjukkan dengan dunianya. Dari mana kita tahu dalam hadis tersebut bahwasanya Nabi SAW ingin menjelaskan tentang niat yang itu berhubungan dengan dunia, yang itu dampaknya adalah yang tidak memiliki harga sedikit pun, hina. Salah satunya ketika Nabi SAW mengatakan faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang dia hijrahnya lidunya yusibuha awim ro'atin yankihuha, barang siapa yang dia hijrahnya karena dunia dan karena perempuan yang hendak atau ingin dinikahinya,
fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini kalimatnya nih, lihat ya. Di situ dikatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tidak seperti kalimat yang pertama. Kalau ketika mengatakan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka seperti hijrah Allah dan Rasulnya. Tapi ketika mengatakan yang hijrahnya karena dunia dan perempuan, maka dia seperti apa yang diniatkan. Tidak dijelaskan lagi seperti hijrahnya kepada dunia dan perempuan. Kenapa? Cuman dibalikan seperti itu aja. Di antara yang dijelaskan Al-Hafidh, ulama kita yang kita kenal, Allamah Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini sebagai bukti menunjukkan kenapa tidak diulang lagi kalimatnya, sebagai bentuk bahwasanya betapa hinanya dunia. Ya, apalagi dunia asal katanya dari mana? Dunu. Dunia itu asal katanya dari dunu, yang artinya qorib. Qorib itu apa? Dekat atau sesuatu yang sebentar. Ya, makanya ini hadis ini meskipun sering kita dengar, bahkan kita hafal, ya, tetapi ini memiliki faedah yang sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk memperbaiki niat kita masing-masing. Bisa jadi ketika kita mungkin hijrah, awal kali hijrah, bisa jadi kita niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berjalannya lama hijrah, semakin kita dekat dengan guru-guru kita, semakin banyak teman kita, kadang niat kita jadi rubah. Pernah ngalamin seperti itu? Banyak yang ngalamin. Ya, makanya nanti ujung-ujungnya bisa ria, ya, bisa sum'ah. Makanya ketika menjelaskan ikhlas, pasti di situ menjelaskan tentang apa? Ya, tentang ria. Karena sebagian ulama mengatakan ikhlas itu apa? Adalah sesuatu hal yang sesuai apa yang dilakukan dengan apa yang ada dalam hatinya, baru itu ikhlas namanya. Nah, kalau apa yang dilakukan berbeda dengan apa yang di dalam hatinya, itu bukan gak ikhlas lagi namanya. Siapa itu? Munafik namanya. Sifat munafik. Ucapan dengan hatinya beda. Terkadang kita juga sama, sering melakukan sifat-sifat atau amalan-amalan yang dilakukan oleh orang munafik. Kapan itu? Mengucapkan insya Allah. Punten Pak, kayak minggon di atas di bumi, mohon insya Allah dong Kak, padahal hatinya itu nggak bakalan datang itu. Ada yang kayak gitu? Banyak. Kalau ada orang seperti itu, di antara sifat kemunafikan. Ya, insya Allah saya datang, insya Allah. Padahal dari hatinya, emang mau datang? Enggak, saya insya Allah, dah hatinya mau datang. Nah, itu namanya sifat kemunafikan. Nah, kalau ikhlas itu sesuai tuh, lisan dengan apa yang ada dalam hatinya. Nah, yang jadi masalah gimana kalau sebenarnya kita sudah menuntut ilmu? Awalnya ikhlas nih, di tengah-tengah kemudian muncul ria. Apakah amalannya batal atau enggak nih? Gimana? Nggak ngurangin. Ini pahalanya kurang. Ini nggak ngurangin. Ulama sebelah sana gimana pendapat? Perbedaan para ulama, ya. Ria itu kalau masuk ke dalam hati seseorang, jelas kita sepakati dulu. Kalau riaknya dari awal jelas, itu sepakat, amalannya tertolak, sudah jelas. Kalau dari awal. Kalau dari pertengahan gimana? Ya, awalnya tadi pas datang ke sini misalkan ikhlas ya karena Allah. Kemudian pas sudah sholat isya jadi berubah nih. Niatnya jadi ria dan lain-lain. Nah, para ulama mengatakan kalau niat itu berada di pertengahan ibadah, itu kan ada dua kemungkinan saja. Yang pertama, orang berjuang betul-betul menghilangkan ria yang ada dalam hatinya. Terserah itu nanti hasilnya hilang atau enggak, yang penting dia sudah berjuang. Kalau dia sudah berjuang, berupaya menghilangkan rianya tersebut di tengah-tengah ibadah, berhasil ataupun tidak berhasil, maka amalannya diterima sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting kita sudah ikhtiar. Yang jadi perbedaan para ulama itu kalau ada orang riaknya itu masuk di tengah-tengah ibadah, kemudian dia menikmati riak tersebut, nggak berusaha dia, udah nikmatin aja si riak tersebut yang ada dalam hatinya. Nah, baru di sini para ulama berselisih pendapat. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Ahmad, Ibnu Jarir At-Tabari, ya, yang dijelaskan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari, kalau kita di tengah-tengah ada ria, meskipun awalnya ikhlas,
maka amalannya tetap diterima. Kenapa? Karena yang dilihat itu adalah niat yang pertama. Ini pendapat siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian ulama mengatakan, ya, harus dilihat dulu. Ya, kalau yang pertama udah jelas tuh, riyanya muncul di tengah-tengah, dia menikmati, awalnya ikhlas, tetap yang dihitung itu tetap dia berpahlakan, yang dihitung niat pertama. Imam Ahmad, Ibnu Jarir At-Tabari dinukil oleh siapa? Dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Tapi saya nggak tahu letak halamannya, nggak bisa saya. Kanan kiri nggak bisa saya. Cuman bisa menjelaskan seperti itu. Pendapat yang kedua, ya, yaitu adalah harus ditinjau dulu. Ini tengah-tengahnya ini di mana nih munculnya? Apakah dia muncul riya itu di ibadah yang satu kesatuan atau yang tidak satu kesatuan? Pusing lagi ini ya. Dalam kitab I'lam Muwaqqi'in, Imam Ibnul Qayyim itu menjelaskan bahwasanya amal itu ada dua. Yang pertama adalah amal yang satu kesatuan. Jadi kalau dia dilakukan amalan tersebut, dua-duanya harus sah karena satu paket. Contoh seperti sholat. Sholat itu kan satu paket, dari awal sampai akhir kita harus diikhlaskan begitu. Nah, kalau si riya ini atau riya ini, jangan pakai si ya, takut ada yang namanya itu. Kalau riya ini muncul di tengah ibadah, yang ibadahnya tersebut satu kesatuan masuk di tengahnya, maka apa? Maka ibadah tersebut batal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau riya ini masuk di dalam ibadah yang bukan satu kesatuan, masuk di tengah-tengahnya, maka ibadah yang satunya diterima, ibadah yang memiliki riyanya maka dia tidak diterima. Seperti apa contohnya yang ibadahnya atau ibadah yang tidak satu kesatuan? Seperti sedekah. Seperti sedekah. Sekarang saya tadi maghrib, saya sedekah 10 juta. Tanya aja sama DKM, benar Pak? Contoh ya. Misalkan tadi maghrib, saya sedekah 10 juta. Ikhlas saya karena Allah Subhanahu wa taala. Pas setelah salat Isya, saya sedekah lagi 20 juta itu. Tapi karena saya riya. Ini kan beda enggak satu kesatuan. Nah, kalau dalam satu amalan sama-sama sedekah tapi beda satu kesatuan, muncul di tengah-tengah riya, maka yang ikhlas diterima, yang ada riyanya tidak diterima. Makanya kalau ada ikhlas atau ada riya di tengah-tengah ketika kita menuntut ilmu, ya kita mengikuti pendapat yang mana Allah alam bisawab, mana yang kuat. Tapi yang penting bagaimana caranya kita bisa melawan itu. Ustadz, saya mau mengikuti pendapat yang kedua, silakan aja. Tapi yang penting bagaimana caranya kita bisa ikhlas dalam beribadah. Ya, atau misalkan kadang riya itu datang di akhir. Ya. Kita hadir di sini sudah ikhlas nih. Hadir di majelis ilmu dari awal tadi datang jam 5:30 sampai nanti jam 9:30, kan kajiannya sampai 9:30 ini, Pak. Ya kan? 9:30 sampai jam 10 pertanyaannya di sini tulisannya. Nah, kadang ada riya itu datangnya di akhir daripada ibadah. Kalau kita mengikuti pendapatnya, ya bagaimana nih, saya udah melakukan amalan soleh, udah ikhlas nih. Pas pulang ngaji, langsung kita cerita ke temennya gitu kan, dari apa yang telah dilakukan dari amalan solehnya. Apakah amalannya bisa batal? Sebagian ulama di antara Syekhul Islam dan ulama yang lain, kalau misalkan kita sudah ikhlas dari awal melakukan ibadah, salah satunya hadir di majelis ilmu, kemudian setelah beberapa hari atau setelah berlalu dari ibadah tersebut kita menceritakan dengan niat riya atau sum'ah, maka orang tersebut ibadahnya tetap diterima, tapi dia melakukan dosa riya dan sum'ah di luar daripada keikhlasan tersebut. Meskipun kalau kata Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan apa? Ya sama saja. Riya tersebut meskipun di akhir itu bisa membatalkan ibadah yang kita selama ini kita lakukan. Makanya ini pentingnya kenapa kita harus senantiasa memperbaiki, memperbaharui ya setiap niat yang selama ini ada dalam diri kita masing-masing. Terus niat menuntut ilmu gimana? Itu sudah masyhur.
Apa yang dikatakan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Bagaimana caranya menghadirkan niat dalam menuntut ilmu? Apa aja itu? Menurut Syekh Utsaimin. Ada yang mungkin pernah tahu. Harus apa nih? Kita kalau menuntut ilmu, niat ikhlasnya, yang termasuk niat ikhlas tuh kayak gimana nih menurut Syekh Utsaimin ini dalam menuntut ilmu? Ada berapa hadiahnya, Pak? Ada 2 lagi itu. Ada 2 lagi. Apa aja niatnya? Araya gitu, Pak itu. Yang pertama kata Syekh Utsaimin, yang harus kita tanamkan niat dalam menuntut ilmu jelas. Yang pertama adalah apa? Meyakini, tanamkan dalam hati kita kalau menuntut ilmu itu adalah wajib. Menuntut ilmu itu adalah wajib. Yang kedua yang harus kita tanamkan, ketika kita menuntut ilmu, niatnya untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan dan kejahilan yang ada pada diri kita dan yang ada pada orang lain. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah untuk menjaga syariat. Dan yang keempat, untuk melindungi syariat. 4 ini harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing. Supaya apa? Supaya dengan hadirnya niat tersebut, itu dicatat sebagai amal kebaikan yang nantinya ilmu yang kita pelajari berdampak dalam kehidupan kita, baik di dunia ataupun kapan? Di akhirat kelak, ketika kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar Imam Ahmad mengatakan, orang yang menuntut ilmu atau ahli ilmu, ya, ahli ilmu di sini ya ilmu syariat, bukan ahli ilmu kuat di kadek, bukan, ya. Ahli ilmu di sini orang yang paham tentang Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Ahmad mengatakan, orang yang berilmu atau ilmu itu tidak akan pernah terbandingi keutamanya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nggak bisa tertandingi. Kapan ilmu itu kita akan dapatkan keutamaannya tidak akan pernah bisa tertandingi dengan keutamaan-keutamaan lain. Kapan? Kalau kita ketika hadir di majelis ilmu, ketika menuntut ilmu, diniatkan untuk mengangkat kebodohan dan kejahilan yang ada pada diri kita masing-masing. Karena manusia itu terbagi 2. Ada orang yang alim, ada orang yang puas dengan kejahilan. Ya, siapa orang yang puas dengan kejahilan? Orang yang nggak mau belajar agama. Ya, nggak ada niat sedikit pun untuk memperbaiki dirinya, nggak memiliki semangat untuk memperbaiki ibadahnya. Nah, mereka adalah siapa? Mereka adalah orang-orang yang mereka sudah puas dengan kejahilan yang ada pada dirinya. Ya, makanya apa? Ini yang harus penting ya, Masya Allah. Pembahasannya masih lama ya, tapi waktunya sudah mepet ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang nanti kita lanjut. Jelas Pak, sampai di sini jelas apa enggak Pak? Jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Saya juga sama membutuhkan saran dan kritik Pak. Kalau kecepatan nanti saya kurangin lagi. Karena kebiasaan saya Pak. Atau mungkin karena ini pertemuan pertama jadi semangat ya. Ustadz, melakukan ibadah karena orang lain adalah kesyirikan. Ya. Hari ini saya ngajak suami pergi ke kajian, ya. Ngajak suami ke kajian apa ini? Malam ini Ustadz dan Ana ngajak nggak tahu apa suami terpaksa atau tidak. Bagaimana Ustadz? Ini jangan nanya sama saya, nanya sama suaminya, kepaksa enggak. Artinya ya kita kan nggak pernah tahu ya apa yang ada dalam isi hati seseorang. Tapi para ulama itu menjelaskan, betul kita itu tidak akan pernah tahu apa yang ada dalam isi hati seseorang. Tapi kita menghukumi seseorang itu sesuai dengan dohirnya. Ya. Menghukumi seseorang sesuai apa? Sesuai dohirnya saja. Urusan hati bukan urusan kita. Urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, kenapa harus dengan dohirnya? Karena kita tahu dalam berbagai banyak riwayat apa yang dilakukan atau dohir kita itu menggambarkan apa yang ada dalam apa? Dalam hati. Makanya apa? Makanya ya kita dihukumi untuk mengetahui dohirnya saja. Jadi kalau mengetahui dohirnya jangan sekali-kali ya ngomong kayak ABG zaman sekarang ya. Wajahnya security, hatinya Hello Kitty. Justru itu wajah itu mencerminkan perilakunya, mencerminkan yang ada dalam hatinya. Kalau security, hatinya juga sama security. Nggak mungkin Hello Kitty. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, bagaimana supaya selalu ikhlas secara istiqomah, terutama dalam ibadah, dalam menuntut ilmu? Jelas ya. Tidak ada solusi, salah satunya pertama yaitu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, meskipun ada dua riwayat atau beberapa riwayat, kalau kita merujuk kepada perkataan Makil bin Abdillah Al-Jazari, ya, beliau mengatakan barang siapa yang mereka memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah pun akan memperbaiki urusan kita, terutama adalah urusan niat. Kapan itu akan baik? Kalau kita memperbaiki hubungan dengan Allah, berdoa kepada Allah, bangun sholat tengah malam. Kan salah satu cara agar orang bisa melatih ikhlas itu salah satunya apa? Bangun sholat malam. Karena nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang bisa muji, nggak ada yang ngelihat kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pas beres sholat update status selfie, itu pasti ada yang tahu. Ya, makanya apa? Memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala salah satunya dengan salat malam atau ibadah-ibadah yang lainnya selain daripada berdoa. Itu riwayat dari siapa? Atau penjelasan yang datang daripada Ma'qil bin siapa? Bin Ubaidillah Al-Jazari. Kalau kita merujuk kepada pendapatnya Yahya bin Hasan, beliau mengatakan apa? Barang siapa yang dia melatih niat ikhlas dalam kesendirian, maka Allah pun akan menjadikan dia memiliki ikhlas dalam berbagai kondisinya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jelas, Pak? Jelas. Afwan Ustadz, saya izin bertanya. Saya seorang istri yang terkadang mengomel kepada suami, tapi setelahnya saya selalu meminta maaf langsung kepada suami. Apakah saya tetap berdosa, Ustaz? Berdosa apa enggak? Berdosa apa enggak, Pak? Yang jawab berdosa berarti itu sering diomelin di rumahnya kayaknya. Curhat ya. Ya intinya kita sebagai seorang istri itu kan nggak boleh ngangkat suara kita sama suami kita masing-masing. Makanya Nabi itu mengatakan kepada kita, "Adzatu zauji anti." Bertanya kepada seorang perempuan, "Kamu sudah nikah apa belum?" Kemudian kata perempuan tersebut mengatakan apa? "Bala ya Rasulullah, saya sudah menikah." "Fa kaifa anta minhu?" Terus kamu pas sudah menikah punya suami, sikap kamu sama suami itu kayak gimana? Kemudian perempuan tersebut mengatakan apa? "Ma'aluhu illa ma'ajastu anhu." Aku ini sama sikap saya sama suami, apapun yang diperintahkan maka aku lakukan. Kecuali apa? Illa ma'ajastu anhu, kecuali sesuatu yang aku memang gak mampu untuk melakukannya. Maka Nabi mengatakan, "Fanduri kaifa antalahu." Maka kamu itu harus senantiasa ngontrol jiwamu, melihat dirimu, bagaimana kalian bersikap sama suamimu. Kenapa? Fa innahu, karena suamimu itu apa? Jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu adalah surga dan neraka. Artinya kalau kita sering ngomel, sering ngomong yang lain-lain, yaitu sikap yang harus senantiasa kita kontrol. Kalau kita selama ini ngomelnya bahkan sering, ya, itu dia khawatirkan nanti apa? Menjadi suami yang apa? Menjadi istri yang tidak baik, ya, yang lebih parah lagi durhaka kepada suaminya. Wallahu a'lam bishawab.
kewajiban menuntut ilmu ya dengan kewajiban berbakti kepada orang tua, mana yang lebih diutamakan? Yang lebih diutamakan dilakukan dua-duanya. Ya, dilakukan dua-duanya, itu yang paling utama. Ya, kalau misalkan kita tidak bisa melakukannya karena mungkin orang tua kita ya maaf ya mungkin repot, sakit parah dan yang lainnya, ya sudah, berarti kita berbakti sama orang tua kita masing-masing. Tetapi meskipun hal seperti itu kita lakukan, tapi kita juga tetap, bukan berarti dengan berbakti itu kita gugur kewajiban menuntut ilmu. Jadi kalau kita ditanyakan mana yang lebih utama, kita nggak bisa mengatakan mana yang lebih utama, karena dua-duanya hal pun dipentingkan. Meskipun mungkin sebagian ulama ada yang mendominankan. Ya kalau misalkan kita tinggal cuman berdua sama ibu kita ya, atau sama ayah kita yang membutuhkan pengurusan kita, sebagian ulama mengatakan ya dia tetap berbakti kepada orang tuanya, tetapi di sela-sela itu dia tetap harus menuntut ilmu. Ini yang harus kita pahamkan kepada diri kita masing-masing. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu meskipun bukan hadis ya, itu sebagai namanya itu, yang jelas bukan hadis lah. Kita sering mendengar menuntut ilmu itu minal mahdi ila lahdi, itu bukan hadis sebetulnya. Tapi kan secara makna betul. Dan kita membutuhkan itu. Bahkan kita berbakti sama orang tua juga sama membutuhkan ilmu. Ya, kalau ditanya lebih utama, Allah alam bisawab, saya tidak bisa mengatakannya. Yang jelas dua-duanya, yang utama itu dua-duanya bisa dilakukan. Apalagi zaman sekarang kan mudah ya. Kalau kita nggak bisa hadir di kajian karena mungkin harus berbakti sama orang tua, bisa kita online ya, streaming ya. Dulu juga sama ketika nggak ada online, bisa juga kita berbakti ke orang tua meskipun nggak hadir di majelis ilmu dan nggak ada online dulu. Kita waktu sekolah kalau nggak bisa hadir, minta rangkumanana gitu ya. Ya, minta ke rangkumanana, bisa nggak? Bisa. Ya wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk senantiasa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari, setiap ilmu yang selama ini kita hafalkan, supaya itu bisa menjadikan nilai yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang jelas kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita juga bisa diberikan keistiqomahan ya. Meskipun baru muqaddimah, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.